Para peserta pekerti yang saya muliakan, kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan metode pembelajaran. Materi ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Materi, bentuk dan metode pembelajaran merupakan rangkaian dari materi-materi sebelumnya yang disiapkan untuk menyusun RPS. Materi sebelumnya terkait dengan penyusunan penilaian, bagaimana membuat indikator, bentuk dan kriteria penilaiannya. Sebelumnya ada materi yang terkait dengan sub CPMK, ada CPMK, CPL, dan seterusnya. Bentuk dan metode pembelajaran akan kita bahas pada video kali ini. Landasan hukum dari materi ini adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2018-2019. Dengan demikian, apa yang akan kita bahas dalam materi ini selalu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Capaian pelatihan kita kali ini adalah peserta diharapkan mampu memilih dan menerapkan bentuk pembelajaran. Yang kedua, mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran inovatif. Namun sebelumnya itu perlu kita pahami bersama bahwasanya keseluruhan dari pekerti ini, peserta diharapkan mampu menyusun rencana pembelajaran semester. Materi yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, CPMK dan sub CPMK itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya dari narasumber yang lain, dan itu dapat dilihat pada video yang telah disediakan. Materi penilaian juga sudah dibahas dan peserta pekerti dapat menontonnya pada video yang sudah disediakan. Saat ini kita akan bicara tentang bentuk dan metode pembelajaran. Jadi, bentuk dan metode pembelajaran ini berkaitan dengan sub CPMK, penilaian, dan bentuk dan metode pembelajaran. Kalau ibu bapak peserta pekerti saat ini melihat atau sudah mengunduh form rencana pembelajaran semester yang diambil dari buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2018-2019, maka urutannya adalah ada kolom sub CPMK, kemudian ada kolom penilaian yang dibagi dua, ada indikator penilaian, ada bentuk dan kriteria penilaian, kemudian masuk di kolom bentuk dan metode pembelajaran. Ini juga dibagi dua, ada luring dan ada daring, dan seterusnya. Jadi, target kita pada hari ini pada kolom 5 dan 6, yaitu pada kolom bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, baik dalam bentuk daring maupun luring. Jadi, kita lihat di layar, seperti inilah yang akan kita lakukan, yang kita targetkan. Sebelumnya itu saya ingin menegaskan kembali, supaya kita satu frekuensi, apa yang dimaksud dengan kurikulum. Seringkali kalau kita bertanya apa itu kurikulum, banyak di antara kita beranggapan kurikulum itu hanya sekumpulan 2-3 lembar kertas yang berisi daftar mata kuliah, ada kodenya, ada SKS-nya, dan ada semesternya. Dan sebagian lain mengatakan seperti itulah kurikulum, mereka tidak mau pusing dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, untuk menyamakan frekuensi, maka sebaiknya kita mencari definisi atau batasan kurikulum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Di antaranya adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1.5. Di sana disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kita berada pada posisi proses. Jadi, kalau kita lihat, kita berada pada posisi proses. Berada di sini. Setelah kita menyusun rencana pembelajaran, kita berada di sini proses. Jadi, kita berada pada proses pembelajaran dari batasan kurikulum yang kita baca di Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut. Kalau kita melihat salinan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, maka kita akan melihat bahwa bentuk pembelajaran itu ada 10. Mulai dari kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum,
sampai dengan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Ini semua adalah bentuk pembelajaran yang akan kita masukkan di dalam RPS kita. Begitu pula dengan metode pembelajaran, pada ayat 3-nya, di sini juga disebutkan 7 yang penting: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jadi, baik bentuk ataupun metode, semua sudah ada di Permendikbud. Khusus untuk metode pembelajaran ini, 7 yang disebutkan, tetapi bagian ke-8 itu dikatakan atau metode pembelajaran lain. Ini terbuka bagi tim dosen untuk membuat metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Itu artinya, metode pembelajaran itu tak terbatas jumlahnya. Berbeda dengan bentuk pembelajaran, di sini hanya disebutkan 10. Dari 10 bentuk pembelajaran ini dan metode pembelajaran tak terbatas itu, meskipun disebutkan 7 sebagai contoh, maka pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana memasukkan bentuk dan metode pembelajaran ini ke dalam rencana pembelajaran semester kita. Saya berharap Ibu Bapak peserta pekerti telah memasukkan atau telah mengunduh form rencana pembelajaran semester pada awal sinkron atau pada tanggal pertama kali Ibu Bapak mengikuti pelatihan pekerti ini. Kalau Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu kita ringkas, maka akan ada bentuk pembelajaran dan ada metode pembelajaran. Di pasal 15 ayat 5 berkaitan dengan bentuk pembelajaran yang terdiri dari kuliah, responsi, seminar, praktikum, dan seterusnya. Kemudian metode pembelajaran, kalau kita lihat seperti ini ya, ada 7, kemudian 8 itu adalah pembelajaran lainnya efektif. Jadi bisa kita petakan yang mana bentuk pembelajaran, yang mana metode pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa bentuk pembelajaran ini bisa saja mewadahi beberapa metode pembelajaran. Misalnya, pada pertemuan pertama, saya memilih bentuk kuliah. Maka, pada saat kuliah, kita boleh aja memilih metode pembelajarannya. Mungkin pada saat kuliah itu ada diskusi, ada studi kasus, ada simulasi, dan seterusnya. Jadi selalu dipadankan, selalu dipasangkan antara bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran pada saat pertemuan di satu mata kuliah. Rencana pembelajaran semester sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2018 seperti ini modelnya. Kita lihat, paling kanan itu adalah sub CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Kemudian kolom berikutnya, kolom 3 dan 4 berkaitan dengan penilaian, dan di kolom 5 dan 6 berkaitan dengan bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang menjadi topik kita kali ini. Perlu kita pahami juga, di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 19, ini berkaitan dengan SKS. Seringkali kita bertanya, apa yang dimaksud dengan SKS? Sebagian besar di antara kita akan menjawab, sistem kredit semester. SKS di mana-mana, kalau kita lihat dari negara-negara lain, itu adalah National Work Hours, jumlah jam kerja nasional yang dikonversi menjadi jam pembelajaran. Itulah sebabnya, beban kerja dosen itu maksimum 16 SKS. Mari kita lihat, sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini, maka 1 SKS dalam bentuk pembelajaran yang bentuknya kuliah atau responsi atau tutorial. Jadi sekali lagi, untuk bentuk kuliah, bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama tatap muka, yang kedua penugasan terstruktur, yang ketiga belajar mandiri. Tatap muka kalau 1 SKS sama dengan 50 menit per pekan per semester. Penugasan terstruktur 60 menit per pekan per semester. Belajar mandiri 60 menit per pekan per semester. Totalnya 2,83 jam atau dibulatkan menjadi 3 jam. Jadi sebenarnya 1 SKS kalau bentuk pembelajarannya adalah kuliah, responsi dan tutorial itu sama dengan 3 jam per semester. Di mana 50 menit adalah tatap muka.
Dengan kata lain, kalau ini menjadi 2 SKS, maka tatap muka menjadi 100 menit per pekan per semester, penugasan terstruktur menjadi 120 menit atau 2 jam, belajar mandiri menjadi 2 jam. Totalnya adalah 6 jam. Artinya, ketika kita melihat ini, maka ini harus tercatat dan tertuangkan di dalam pembelajaran semester kita. Itu kalau bentuk pembelajarannya adalah kuliah, responsi, dan tutorial. Lain halnya jika bentuknya seminar. Maka tatap muka untuk 1 SKS itu adalah 100 menit. Belajar mandiri 70 menit. Totalnya tetap 3 jam atau 2,83 jam dan di belakang menjadi 3 jam. Jadi SKS, baik bentuk kuliah, responsi, tutorial, atau seminar, sama-sama 2,83 jam. Hanya saja, jumlah jamnya untuk tatap muka pada mode seminar itu 100 menit. Belajar mandirinya 70 menit. 170 menit. Dengan demikian, kalau seminar itu 2 SKS, maka ini menjadi 200 menit. Dan ini menjadi 140 menit. Tetap 6 jam. Demikian pula dengan praktikum. 1 SKS sama dengan 170 menit per pekan, per semester. Kalau 2 SKS berarti 2 kali 170 menit. Berarti 6 jam. Itulah SKS praktikum. Di sinilah sering terjadi kita atau para dosen atau para penyusun kurikulum hilaf di dalam menyusun jadwal. Rata-rata mata kuliah disebutkan 3 SKS misalnya, untuk praktek, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Padahal perhitungan SKS itu, berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini, maka SKS teori dan SKS praktik itu ditentukan oleh sub CPMK kita. Ini kita akan bahas di materi lain yang bertema menghitung SKS mata kuliah. Jadi saya kembali, 1 SKS di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu sama dengan 3 jam. Tinggal kita melihat komponennya. Kalau bentuk pembelajaran kuliah responsi tutorial harus ada 3. Tatap muka, penugasan terstruktur, belajar mandiri. Kalau seminar, hanya tatap muka, belajar mandiri. Kalau praktikum, hanya tatap muka saja. Sebagai contoh, ini adalah sub CPMK. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan teori dan prinsip penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Maksimum nilai berdasarkan kedalaman dan keluasan materi akan dibahas pada sub CPMK ini itu adalah 10. Ini kita lihat ini ada 10. Dan tim dosen ini memutuskan bahwa untuk menjelaskan teori dan prinsip penerjemahan ini dibutuhkan 2 pekan. Maka dari sub CPMK ini disusunlah indikatornya bahwa dianggap selesai jika peserta didik mampu menjelaskan prinsip terjemahan yang meliputi standar makna, standar bentuk, standar register, standar influence, standar style, standar clarity, dan standar idiom. Untuk mengukur ini nanti dalam bentuknya adalah bentuk laporan tertulis, ya, penugasan terstruktur, dan kuis. Kriterianya disebutkanlah, karena ini kan nilai maksimumnya 10 untuk sub CPMK ini. Maka, peserta didik yang mampu menjelaskan ke-6 komponen pada indikator itu akan diberi nilai 10. Kalau dia hanya menjelaskan 5 komponen dari 6 yang disediakan, dia akan diberi nilai 9. Kalau hanya 4, 8, kalau 3 hanya 7, dan kalau 6 hanya 2, dan kalau 1 hanya 5. Ini bagian awal. Nah, berdasarkan penilaian sub CPMK, penilaian ada indikatornya, bentuk dan kriterianya ini, disusunlah bentuk dan metode pembelajarannya. Jadi, Ibu Bapak bisa melihat file ini, contoh file ini pada sekolah. Silahkan diunduh lengkap RPS dari mata kuliah ini. Kita lihat yang pertama di sini, ya ini. Kita lihat yang pertama di sini, sama dengan tadi, ya ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat bentuk dan metode pembelajaran? Di sini, tim dosen memutuskan bahwa bentuk yang akan dipilih baik pada pekan pertama, pekan kedua adalah kuliah. Pada pekan pertama, metode pembelajaran yang dipilih adalah kooperatif dan kolaboratif. Ternyata di pekan kedua diputuskan hal yang sama. Karena bentuknya adalah kuliah, sekali lagi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 19, kalau bentuknya kuliah berarti ada 3 komponennya. Ada tatap muka, ada belajar mandiri, dan ada penugasan terstruktur. Tatap muka di sini tertulis 2. 2 apa ini? 2 ini menunjukkan jumlah pertemuan. Karena di sini ada pekan 1, pekan 2, maka dikasih 2.
2 yang di tengah berarti SKS. Jadi tatap mukanya ini bermakna 2 pekan kali 2 SKS kali 50 menit. Belajar mandirinya disebutkan di sini, peserta didik akan membaca modul 1 di sekolah pada alur pembelajaran pekan 1 dan pekan kedua. Di sini ditentukan 2 sekali lagi, belajar mandirinya 2 berarti 2 pekan. Pekan pertama, pekan kedua. Kali 2 SKS kali 60. Sebab satuan menit untuk belajar mandiri adalah 60 menit. Berbeda dengan tatap muka yang 50 menit. Perbedaan itu dilandasi oleh satu logika, bahwa kalau tatap muka, dosen itu harus berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain sehingga butuh jeda sekitar 10 menit. Makanya disebutkan bahwa 1 jam tatap muka sama dengan 50 menit. Sedangkan 1 jam belajar mandiri dan penugasan terstruktur sama dengan 60 menit. Sama dengan penugasan terstruktur, ini juga 2 artinya 2 pekan kali 2 SKS kali 60 menit. Inilah akan dikerjakan oleh peserta didik selama 2 pekan. Dia harus menuntaskan tugas ini dalam 2 pekan berdasarkan indikator dan kriteria yang ada di sini. Jadi, peserta didik membuat laporan sesuai dengan apa yang ada di sini. Selanjutnya di bagian materi pembelajaran di sini ada pustakanya di sini, ada modul 1A, modul 2B, ini semua ya. Ini kenapa ditulis seperti ini? Ini untuk memudahkan tim dosen memasukkan materi pembelajarannya ke dalam sistem online atau pembelajaran online yang dimiliki institusi tersebut. Kalau kami di sini berarti kami harus mendemonstrasikannya sebentar ini bagaimana materi pembelajaran berdasarkan dari awal ini dimasukkan ke dalam sistem sekolah. Nanti di bagian akhir kita akan demonstrasikan. Jadi, bentuk pembelajaran karena dipilih kuliah, maka 3 komponennya harus ada. Tatap muka atau tatap maya. Belajar mandiri, penugasan terstruktur. Seperti kita sekarang ini, kita tatap maya. Inilah TM-nya, kemudian ada BM-nya, kemudian ada PT-nya. Jadi, selesai sudah untuk sub CPK pertama, dilaksanakan selama 2 pekan dengan bentuk pembelajaran kuliah, metode pembelajarannya kooperatif dan kolaboratif learning. Contoh lain, ini adalah sub CPMK. Dari sini terlihat bahwasanya pada pekan ketiga, keempat, dan kelima, sub CPMK ini akan diselesaikan selama 3 pekan, yaitu pekan ketiga, keempat, dan kelima. Peserta dianggap mampu mengetik dengan 10 jari pada Unicode keyboard dengan standar QWERTY. Nah, di sini disebutkan maksimum nilai adalah 15. Dituliskan di sini maksimum nilai adalah 15 karena kan tidak terlihat komponen atau kolom ke-8 yang ada di sini yang berisi tentang komponen nilai. Maka dituliskan di sini untuk membantu. Indikator atau untuk menilai bahwa peserta didik kita mampu mengetik 10 jari pada Unicode keyboard sistem standar QWERTY, indikatornya adalah jika mahasiswa atau peserta didik mampu mengetik 90 kata per menit. Ini adalah standar internasional. 90 word per menit. Jadi indikator itu jelas ukurannya. Kalau kita mendapatkan indikator standar internasional atau standar nasional, gunakan itu. Kemudian bentuknya adalah unjuk kerja. Kriterianya seperti ini. Ini kan 15. Di sini tim dosen menunjukkan kalau peserta didik mampu mengetik 81 kata per menit minimal diganjar 15 poin. Tapi kalau hanya 71 sampai 80 kata per menit dikasih nilai 12. Sudah ada kriterianya di sini. Jadi, pada saat peserta didik melakukan praktik, melakukan tes mengetik dengan 10 jari pada Unicode keyboard standar QWERTY, tinggal dilihat kriterianya ini dan keluarlah nilai itu. Untuk sub CPMK ini yang dipelajari selama 3 pekan, itu nilai maksimum yang diperoleh mahasiswa adalah 15. Lalu, dari sini maka kemudian disusunlah bentuk dan metode pembelajarannya. Kita lihat, bentuk pertama adalah tutorial. Bentuk kedua praktikum. Bentuk pertama tutorial. Seperti kita pahami kalau tutorial sama dengan kuliah dan responsif. Harus ada tatap muka, harus ada belajar mandiri, dan harus ada penugasan terstruktur. Di sini terlihat bahwa untuk tutorial itu hanya 1 kali, 1 pekan. Kali 2 SKS, kali 50 menit. Belajar mandiri juga 1 kali, 1 pekan. Dengan kata lain, untuk tutorial ini dilaksanakan pada pekan ketiga. Tersisa pekan keempat dan kelima. Ternyata untuk pekan keempat dan pekan kelima, itu bentuk pembelajarannya adalah praktikum. Itulah sebabnya di sini tertulis 2 kali, 2 pekan, artinya pekan keempat dan pekan kelima. 2 SKS kali 170 menit. Dan ini tugasnya. Peserta didik diberikan naskah untuk diketik dan kecepatannya akan dilihat dari sini. Materi pembelajarannya adalah latihannya seperti ini.
Jadi, beginilah caranya tim dosen menyusun bentuk pembelajaran, metode pembelajarannya, membuat estimasi waktu untuk mencapai kemampuan akhir dari tahapan belajar yang sudah disiapkan. Sekali lagi, kalau bentuk pembelajaran kuliah tutorial responsif selalu ada 3, tatap muka, belajar mandiri, penugasan terstruktur. Artinya, kalau tim dosen melaksanakan kuliah online, video conference misalnya, melalui Zoom atau Google Meet, kalau kuliah dan dia hanya melakukan tatap muka selama 100 menit, kalau kebetulan 2 SKS, maka baru 1 komponen terpenuhi. Komponen lain belum cukup. Itu artinya SKS mata kuliah itu kurang. Kenapa? Karena belajar mandirinya dan penugasan terstrukturnya tidak selesai. Bagaimana dosen melaksanakan belajar mandiri? Pada saat dosen mengumpulkan materi, menyiapkan materi, mencari artikel, membuat ringkasan, dosen sedang belajar mandiri. Bagaimana dosen melaksanakan penugasan terstruktur? Ketika dia membuat tugas, lalu mahasiswa membuat tugasnya, dan selanjutnya dosen memeriksa tugas itu, dosen sedang melaksanakan penugasan terstruktur. Mohon maaf, kendala terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah karena sebagian dosen hanya melaksanakan komponen tatap muka atau tatap maya dan belajar mandiri sedikit, kemudian penugasan terstruktur, rajin membuat tugas tetapi jarang memberikan feedback. Itulah sebabnya, setidaknya kalau kita punya rencana pembelajaran semester, maka hal-hal seperti itu bisa kita hindari dan kita optimalkan sebagai tugas kita sebagai seorang dosen. Mengapa bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran penting ditentukan oleh tim dosen? Kenapa kita bicara tim dosen? Karena satu mata kuliah bisa saja paralel. Satu angkatan 2020 misalnya, ada 200 peserta didik dan harus mengambil mata kuliah. Tidak mungkin ini menjadi satu kelas saja. Mungkin dibagi-bagi ke dalam 4 kelas. Maka 4 kali, maka 200 bagi 4 sama dengan 50. Atau dibagi 5, berarti satu kelas 40 orang. Kalau bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya tidak disepakati dari awal, maka bisa dipastikan kelima kelas ini akan mendapatkan bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Dan bahkan mungkin mendapatkan materi yang berbeda-beda pula. Itulah sebabnya kenapa tim dosen itu harus duduk bersama membangun rencana pembelajaran semester. Ada hitam di atas putih yang menjadi rujukan dari kelas-kelas paralel ini. Sehingga peserta didik angkatan 2020 sebagai contoh yang kita sebutkan tadi, itu akan mendapatkan materi yang sama, penilaian yang sama. Bahwa kelima kelas itu mendapatkan pemaparan yang berbeda dari dosen penanggung jawab kelas, tidak jadi masalah. Tapi setidaknya, materi pembelajarannya, penilaiannya, minimal seragam, satu angkatan pada mata kuliah yang sama. Bukankah ini suatu keadilan yang didambakan oleh peserta didik kita? Jadi, bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran itu menjadi sangat penting karena dia merupakan bagian dari usaha pencapaian subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang kedua, bentuk pembelajaran dan metodenya pada rencana pembelajaran semester itu menjadi standar dan rujukan pada mata kuliah, baik tunggal maupun paralel. Sehingga tim dosen yang masuk itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena sudah ada bentuk pembelajarannya, sudah ada metode pembelajarannya. Sangat beruntung lagi kalau setiap pekan itu, setiap pertemuan itu sudah dilengkapi dengan skenario pembelajaran. Sehingga siapapun dosen berikutnya tinggal membaca skenario pembelajaran dan dia tinggal melakukan apa-apa yang tertulis dalam skenario pembelajaran tersebut. Yang ketiga, bentuk dan metode pembelajaran menjadi penting karena itu menjadi pedoman bagi tim dosen. Seperti yang kita katakan tadi, kalau ada kelas paralel, maka ini akan menjadi rujukan bersama. Sehingga materi pembelajaran dan penilaiannya kepada peserta didik cenderung sama atau tidak ada gradiasi atau perbedaan yang jauh sekali antar satu kelas dengan kelas yang lainnya. Karena semua mengacu kepada rencana pembelajaran semester yang bentuk dan metode pembelajarannya sudah disepakati dari awal oleh tim dosen. Jadi, sekali lagi, bentuk pembelajaran itu di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14 ayat 5 ini, mulai dari kuliah, responsif, seminar, di sini ada 10. Kemudian metode pembelajarannya adalah ada diskusi kelompok sampai dengan pembelajaran berbasis masalah, kemudian atau pembelajaran yang efektif. Jadi, sekali lagi, ketika kita mengisi kolom RPS kita seperti tadi, selalu kita menentukan dulu apa bentuk pembelajarannya. Kemudian kalau kita memilih kuliah, responsif, dan tutorial, maka ada 3 komponennya. Ada tatap muka, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur. Kalau seminar, hanya tatap muka dan belajar mandiri.
praktikum hanya tatap muka. Kemudian kita memilih metode pembelajaran untuk mendukung bentuk pembelajaran yang kita pilih. Jadi ini adalah contoh yang kita sudah bahas tadi, lebih detailnya seperti ini ya. Jadi ada diskusi kelompok, kita singkat menjadi SKDS, RPS, dan seterusnya. Ini hanya untuk memudahkan penulisan aja. Orientasinya macam-macam ya. Jadi kalau kita metode pembelajarannya adalah small group discussion, itu artinya berbagi pengetahuan dan pengalaman dan kemampuan komunikasi. Kalau role play and simulation, itu belajar dengan bermain peran dan berikan gerak, mode, pola, dan prosedur. Kalau discovery learning, berarti belajar melalui penelusuran, penelitian, dan pembuktian. Kalau self-directed learning, orientasinya itu adalah belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Cooperative learning, belajar dalam tim dengan tugas yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini sedikit berbeda dengan collaborative learning. Belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan yang bersama. Biasanya, cooperative learning dan collaborative learning ini disatukan. Pertama, mahasiswa dibagi dulu ke dalam kelompok, lalu menggunakan metode cooperative learning. Jadi, setiap kelompok itu mendapatkan tugas yang sama untuk diselesaikan bersama. Setelah itu, dibubarkan, kemudian dipecah lagi menjadi collaborative learning. Biasanya di collaborative learning ini, masing-masing grup itu berasal dari grup sebelumnya pada saat metode cooperative learning. Dengan demikian, seluruh anggota di grup collaborative learning itu akan mendapatkan materi yang tidak didapatkannya, atau dia akan peroleh dari grup-grup yang lain, sehingga efektif sekali dalam proses pembelajaran. Kemudian contextual learning ini doing the real thing ya. Ini kalau contextual learning itu artinya doing the real thing, sesuatu yang dilakukan secara nyata. Kemudian project based learning itu menghasilkan program, ada target-target tertentu. Kemudian ada problem based learning, biasanya oleh kawan-kawan di kesehatan menggunakan ini dan sebagian di sosial juga. Kemudian ada case study yang kita lakukan. Jadi ini hanya orientasi secara umum dari metode pembelajaran yang bisa kita tambah. Karena di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu cuma ditekankan boleh menggunakan metode lain yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran. Apakah RPS sudah selesai? Belum. Apakah kalau kita sudah menyusun seperti tadi ini, kemudian RPS sudah selesai? Misalnya saat lengkap sampai dengan pertemuan, sampai dengan sub CPMK yang terakhir, belum selesai. Kenapa? Karena materi yang ada disebutkan di sini harus dimasukkan, harus diunggah ke dalam media pembelajaran online. Ini baru selesai rencana pembelajaran semester. Jadi kita akan coba dari sini ya, kita akan coba menggunakan contoh tadi. Jadi ini saya masuk sebagai dosen ya. Di sini saya akan mengambil mata kuliah namanya terjemahan Indonesia. Nah di sini seperti kita ketahui tadi bahwa Anda lihat di sini kalau saya kasih perbesar ini ya ini. Di sini kan ada materi. Ada materi akan kita masukkan. Nah, kita lihat di sini ada dua jenis materi. Materi pertama adalah materi yang filenya ada di laptop saya. Di bagian ini adalah materi yang filenya ada di laptop saya. Kemudian materi kedua, materinya hanya bersifat link, isinya ada di tempat lain. Kalau kita menggunakan online, pembelajaran online atau learning management system di institusi kita masing-masing, yang dalam hal ini kalau di UNAS menggunakan sekolah, maka materi yang ada di dalam laptop saya disimpan di dokumen. Sedangkan materi yang dari luar seperti tautan disimpan dalam menu link. Nanti materi-materi ini akan menjadi gudang yang akan di-display, ditawarkan kepada peserta didik dalam bentuk pertemuan di learning path atau di alur pembelajaran. Jadi, saya tinggal mengklik seperti ini. Saya mungkin membuat folder, saya menulis bahan 2021 seperti ini ya, saya buat. Kemudian saya memasukkan mencari materinya ya, ini saya sudah siapkan dari tadi ya. Ini ada mohon maaf, ini materinya di sini ya. Ini langsung saya masukkan semuanya di sini ya. Ini bisa diambil ya, saya open. Ini sudah langsung masuk 4 materinya ya. Kemudian di sini ada materi tautan. Ya, saya juga membuat folder. Saya anggap ini bahan 2021. Saya buat. Ya, ini bahan 2021. Seperti yang kita lihat di layar ini, ya, saya perbesar, bahwa di sini ada yang harus diambil di sini. Ini, ya, ini. Maka, itulah yang akan saya simpan di bahan 2020. Sebenarnya, itu saya sudah simpan di sini ya. Jadi anggap saja ini saya sudah masukkan ya. Jadi ada 2 materi.
satu materi yang berasal dari laptop saya dan satu materi yang berasal dari luar. Sekarang saya akan susun, ya, ini saya akan susun. Jadi ada pertemuan pertama, ada pertemuan kedua. Maka di pertemuan pertama ini, saya tinggal mengambil materi tadi yang berasal dari bahan ini. Ya, ini saya tinggal pindahkan aja ke sana. Ini sudah ada di sana. Saya sudah susun semuanya. Dengan kata lain, dari mata kuliah ini jelas terpampang bahwa ini adalah gudang, kemudian ini adalah gudang, yang kemudian diatur materinya itu ditawarkan di sini. Ditawarkan di terakhir 2020 sudah cocok ya. Ini. Jadi ini yang dilihat oleh mahasiswa. Jadi kalau saya klik ini ke mahasiswa, yang terlihat seperti ini di mata mahasiswa. Jadi mahasiswa tinggal masuk seperti ini, ya, dia bisa membaca materinya seperti ini, ya, ini dalam bentuk video penerjemahannya. Dia bisa membaca modulnya kalau dia mau seperti ini, ya. Dia bisa baca tesnya juga kalau dia mau seperti ini, ya. Ini ada tesnya juga, semua sudah disiapkan di sini, ya. Dengan demikian tuntaslah RPS yang kita bahas dari awal sampai akhir. Di bagian akhir ini, saya berharap kepada ibu bapak semua untuk mengisi pool yang kami sediakan di sini. Silahkan menggunakan perambahnya, masuk di slido.com, kemudian memasukkan kode entry G793. Memang ketika ibu bapak mengisi salah satu di antara pilihan ini, tentu tidak langsung muncul di sini karena ini adalah video. Tetapi apapun yang ibu bapak pilih dari pooling ini, itu akan masuk di akun kami sehingga kami bisa tahu bagaimana sikap bapak terhadap apa yang kami bawakan sekarang ini. Demikian bagaimana cara membuat bentuk dan metode pembelajaran yang dimasukkan di dalam RPS kita, kemudian kita unggah ke dalam sistem pembelajaran yang dimiliki oleh institut kita masing-masing. Demikianlah persentase dari materi, bentuk, dan metode pembelajaran yang kita lakukan, yang kita buat, dan kami berharap peserta pekerti dapat memilih bentuk dan metode pembelajaran yang akan diisikan ke dalam rencana pembelajaran semesternya. Dan semoga ini menjadi bekal bagi kita menjadi dosen yang akan mengantar anak kita belajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah kita targetkan sebelumnya.